Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada materi titrasi asam basa. Tujuannya menetapkan kadar larutan asam dan basa melalui suatu prosedur percobaan. Artinya titrasi asam basa itu kita dapat menentukan konsentrasi atau kadar suatu asam dengan basa atau sebaliknya menentukan kadar atau konsentrasi basa dengan asam yang salah satunya sudah diketahui terlebih dahulu konsentrasinya. Titrasi asam basa adalah titrasi berdasarkan reaksi penetralan asam basa. Seperti kalian tahu, reaksi penetralan asam tambah basa menghasilkan garam ditambah air. Titrasi asam basa itu terbagi dua. Kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa yang telah diketahui kadarnya. Dan sebaliknya, kita menentukan kadar atau konsentrasi larutan basa yang ditentukan dengan menggunakan larutan asam yang diketahui kadarnya. Titrasi asam basa terbagi tiga. Yang pertama, titrasi asam kuat dengan basa kuat. Yang kedua, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Dan yang ketiga, titrasi basa lemah dengan asam kuat. Ibu tampilkan gambar percobaan titrasi asam basa. Di sini bagian-bagiannya ada statif, kemudian ada Erlenmeyer, kemudian ada buret, dan ada klem untuk mengikat buret. Larutan di dalam Erlenmeyer yaitu larutan yang dititrasi, disebut titrat. Ini yang akan kita cari konsentrasinya atau yang akan kita cari kadarnya. Sedangkan larutan yang di dalam buret adalah larutan penitrasi atau titran yang sudah kita ketahui molarnya. Misalkan di sini asam HCl, kita mau tahu konsentrasinya apa. Kita pakai NaOH yang sudah kita ketahui konsentrasinya misalkan 0,1 molar. Ini adalah bagan dari titrasi asam kuat dengan basa kuat. Di sini contohnya adalah titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH. Di bawah ini adalah volume NaOH, penambahan setiap 10 ml volume NaOH. Seperti kita ketahui, di dalam Erlenmeyer yang akan kita ketahui konsentrasinya itu pasti berisi HCl, sedangkan dalam buret berisi NaOH. HCl itu asam, maka pH-nya itu dimulakan dengan pH yang kecil, pH di bawah 7. 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan penambahan NaOH, maka kadar asamnya akan berkurang terus sehingga pH-nya juga bertambah. Dari yang semula pH-nya 1 berangsur-angsur menjadi pH 2, 3, 4, 6 sampai pada titik ekivalennya yaitu 7, titik kesetimbangannya. Dan berakhir pada pH 12 ketika NaOH yang kita campurkan itu sudah habis bereaksi. Kedua, grafik untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat. Kita lihat di sini asam lemahnya yaitu contohnya asam asetat CH3COOH dengan basa NaOH sebagai basa kuat, sebagai penitrannya yang sudah kita ketahui konsentrasinya itu 0,1 molar. Asam lemah semula dia memiliki pH 3, kemudian kita tambahkan terus volume NaOH sampai berakhir pada pH 12 ketika NaOH-nya habis bereaksi. Berbeda dengan titrasi asam kuat dan basa kuat, titik ekivalen dari asam lemah dan basa kuat adalah 9, karena yang kita tambahkan adalah basa kuat. Maka pH-nya tidak lagi berada di angka 7, tapi di sekitar pH 9. Berikutnya yang ketiga adalah titrasi basa lemah dengan asam kuat. Basa lemahnya dipakai amonia NH3 dengan asam kuat HCl yang konsentrasinya 0,1 molar. Grafiknya akan seperti ini. Dimulakan dengan pH 11 karena yang akan kita titrasi adalah basa lemah yang pH-nya 11. Kemudian dengan penambahan HCl, berangsur-angsur pH-nya akan turun sehingga pada akhirnya memiliki pH di antara 1 dan 2. Titik ekivalennya juga berubah
Tidak seperti asam kuat dan basa kuat yang berada di sekitar 7, yaitu pH netral, tapi di bawah 7 karena dititrasi dengan asam kuat. Jadi titik ekivalennya diperoleh di sekitar pH 6. Kemudian ada rumus titrasi asam basa. Rumus titrasi asam basa itu VA kali MA dikali A sama dengan VB dikali MB dikali B. VA itu volume asam, MA adalah molaritas asam, A itu jumlah H plusnya, jumlah ion H plus. Sedangkan VB adalah volume basa, molaritas MB itu konsentrasi basa, sedangkan B adalah jumlah OH-. Kita masuk ke contoh soal titrasi asam basa. Di sini sudah disediakan soalnya. Sebanyak 25 ml CH3COOH yang Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5 dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Percobaan diulang sebanyak 3 kali dan diperoleh hasil sebagai berikut. Ini dia hasilnya. Pertanyaannya, tentukan konsentrasi dari CH3COOH. Yang kemudian yang B, tentukan pH larutan jika volume NaOH yang ditambahkan 10 ml, 25 ml, dan 40 ml. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan titrasi asam lemah dengan basa kuat. Karena kita akan mentitrasi asam lemah yaitu asam asetat dengan basa kuat yang sudah kita ketahui konsentrasinya yaitu 0,1 molar. Untuk menjawab yang pertama, tentukan konsentrasi dari asam lemahnya. Kita pakai rumus titrasi yaitu VA-MA dikali A sama dengan VB kali MB dikali B. Kita masukkan volume asamnya 25. Ini merupakan rata-rata dari hasil ketiga percobaan. Kemudian konsentrasi asam itu yang akan kita cari. Kemudian jumlah H plusnya. Pada CH3COOH ketika diionisasi akan menghasilkan CH3COO- dan H+, maka hanya ada 1, maka kita buat 1. Kemudian volume basanya 25 ml, ini juga merupakan rata-rata dari volume NaOH. 24 ditambah 26 ditambah 25, kita bagi 3 hasilnya 25. Konsentrasi basanya tadi sudah ada 0,1 molar. Kemudian jumlah OH-nya NaOH berarti hanya 1. Kita masukkan ke dalam rumus, kita cari sehingga menghasilkan konsentrasi asam yang diperoleh itu 0,1 molar. Kemudian pertanyaan yang B untuk poin pertama. Ketika penambahan 10 ml NaOH. Karena di sini sudah ada penambahan NaOH, maka kita harus buat reaksi. CH3COOH ditambahkan NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Kita kumpulkan informasinya dulu. Tadi asam asetatnya volumenya 25 ml, konsentrasinya 0,1 molar. Basa kuatnya seperti itu juga, volume tadi yang ditambahkan 10 ml, konsentrasinya 0,1 molar. Kita kalikan untuk mendapatkan molnya. Diperoleh 2,5 milimol untuk asam asetat dan 1 milimol untuk NaOH. Di sini angka terkecilnya adalah 1, maka yang habis bereaksi adalah NaOH. Di sisa, di hasil akhir reaksi, itu diperoleh asam asetatnya 1,5 mol, sedangkan NaOH-nya habis bereaksi, garamnya CH3COONa tersisa 1 milimol, dan airnya juga 1 milimol. Kita flashback ke belakang, jika yang bersisa itu adalah asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya, yaitu ini adalah contoh penyangga, maka kita pakai rumus penyangga. Yang rumusnya itu kalau dia asam lemah dengan basa kuat, H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol basa konjugasinya. Ka tadi sudah diketahui di soal yaitu 10 pangkat min 5, mol asamnya 1,5, mol basa konjugasinya atau mol garamnya 1 milimol. Kita cari sehingga diperoleh H+-nya 1,5 dikali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya 5 min log 1,5. Selanjutnya,
Poin yang kedua, penambahan 25 ml NaOH. Sama seperti yang pertama, kita buat reaksinya dulu. CH3COOH ditambahkan dengan NaOH menghasilkan CH3COONa ditambahkan dengan H2O. Tadi kita sudah tahu kalau milimolnya asam asetat 2,5 milimol, NaOH-nya kita cari kembali karena volumenya sudah berubah, volumenya 25 ml dan konsentrasinya 0,1 molar. Ternyata diperoleh sama-sama 2,5 milimol untuk asam asetat dan NaOH. Kita buat reaksi dan sisanya ternyata yang bersisa hanya garamnya atau basa konjugasinya, sehingga kita pakai rumus hidrolisis karena yang bersisa hanya garamnya. Pakai rumus hidrolisis yaitu kebalikannya, kita mencari OH-minnya, mencari basa kuatnya. Rumusnya akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Kw itu 10 pangkat min 14, Ka-nya tadi 10 pangkat min 5. Konsentrasi garam tadi molnya 2,5 per volume. Karena molaritas itu mol per volume. Volumenya kenapa 50? Karena penambahan dari 25 ml di basa kuat dan 25 ml di asam asetatnya sehingga totalnya 50 ml. Ini adalah volume total. Kita cari sehingga diperoleh OH-minnya akar 5 dikali 10 pangkat min 5,5. Maka pOH-nya 5,5 dikurang log akar 5. Dan pH-nya 14 dikurang 5,5 kurang log akar 5 sama dengan 8,5 ditambah log akar 5. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Penambahan 40 ml NaOH. Masih sama, kita buat reaksi. Kemudian kita tentukan milimol masing-masingnya. Diperoleh untuk asam asetat masih 2,5 milimol. Kemudian basa kuatnya NaOH 40 ml dikali 0,1 molar 4 milimol. Ini yang terkecil adalah milimol dari asam asetat, maka yang habis bereaksi adalah milimol dari asam asetat. Kita lihat di sisanya di hasil reaksi, asam asetatnya habis bereaksi, yang bersisanya basa kuat dan garam serta air. Karena yang bersisa basa kuat, maka kita harus memakai rumus basa kuat, yaitu OH- sama dengan B kali MB. B yang tadi adalah jumlah OH-nya 1, kemudian molaritasnya 1,5 mol dibagi volume total. Tadi volume totalnya 40 dari NaOH dan 25 dari asam asetat, totalnya 65 ml. Sehingga diperoleh 2,3 kali 10 pangkat min 2. Maka pOH-nya 2 kurang log 2 akar 2,3. 2 kurang log 2,3. Dan pH-nya sama dengan 14 dikurang 2 kurang log 2,3 sama dengan 14 kurang 2, 12. Min dikali min plus, maka hasilnya 12 ditambah log 2,3.